Kita lanjut ke materi statika dari partikel untuk hari ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan materi selanjutnya lagi. Nah, ini saya gedein aja mungkin ya. Pointer, laser pointer. Mana ya? Jadi ketika resultan dari semua gaya bekerja pada partikelnya itu adalah sama dengan 0, maka partikel itu seimbang atau equilibrium. Nah, ya. Ingat hukum Newton yang pertama, jika gaya resultan dari partikel itu adalah 0, maka partikel itu akan tetap diam di tempat atau akan apalagi itu bergerak dengan kecepatan yang konstan pada suatu garis yang lurus, in a straight line ya. Nah, ini mungkin contohnya. Ini partikel yang bekerja pada dua gaya, seperti pada gambar ini. Ada yang bergerak ke atas, ada yang bergerak ke bawah. Nah, ini kan bergerak dalam satu garis lurus. Maka titik A ini akan, atau benda di titik A ini akan diam. Karena garis gayanya sama, besarannya pun sama. Ibaratnya kalau orang tarik tambang ini kan. Kalau di sini ada 200 pound, ini LB tapi bacanya pound ya. Nanti kalau kalian kerja di perusahaan Amerika ada tulisannya ini harus bilang pound, nanti diketahui sama orang Amerika nantinya. Nah, seandainya ini 200 maka A ini akan bergerak ke atas, dia nggak akan diam. Tapi karena ini 100, maka berlakulah hukum Newton yang pertama, benda di titik A ini akan diam. Jadi besarannya sama, garis aksinya sama, terus dia berlawanan, opposite sense. Nah, ini juga mungkin kalau dia ini kan cuma 2, ini ada yang 4, ini ada yang 4 juga ya kan. Nah, ini 4 tapi ini dirubah ke hukum ini ya, hukum aturan segitiga atau ukuran paralelogram yang kita sudah pelajari. Jadi kalau dia berada di satu titik A sini bisa dibuat asosiatifnya seperti ini, sambung ya. Nah, ini nanti akan kembali ke titik awalnya lagi, kembali ke 0. Jadi 300 ini nanti hasilnya sama dengan 0, maka dia balik lagi ke 0 di sini ya. Solusi grafik untuk poligon yang tertutup. Nah, ini solusi aljabar di mana resultan itu sama dengan penjumlahan dari semua gaya itu sama dengan 0. Maka sigma fx sama dengan 0, sigma fp-nya pun sama dengan 0 karena semua total f-nya itu sama dengan 0 seperti ini ya. Jadi dia kembali ke 0 dia. Nah, ini mungkin contoh yang ada di lapangan dan ini biasanya engineer yang harus dihitung ya sebelum pekerja di lapangan mulai kerja, harus dianalisa dulu sama engineer-nya. Nah, ada namanya istilah free body diagram atau diagram apalagi itu diagram benda yang bebas ya kan. FBD ini kalau orang teknik harus familiar ya dengan FBD. Nah, nanti setelah materi ini kita akan sering-sering setiap ada contoh kasus mekanika teknik maka kita gambar dulu FBD-nya, free body diagramnya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya ada orang tarik katrol mengangkat peti kemas mungkinnya dari trailer ya kan. Nah, di mana katrol ini ada sudut-sudutnya masing-masing. Contohnya si A ini dia sudut ininya apa itu rantainya 50 derajat dari sumbu X dari permukaan tanah ya kan. Kalau yang B-nya ini 30 derajat dari sumbu X. Space diagram. Nah, ini adalah kalau free body diagram itu harus dibuat dulu diagramnya. Jadi diagram ini adalah sketsa yang memperlihatkan kondisi fisik daripada kasus. Nah, contohnya ini kan kondisi di lapangannya seperti ini. Maka sebagai engineer harus dimodelkan dulu ini. Dimodelkan maksudnya adalah dibuatlah sketsa FBD-nya atau free body diagramnya. Nah, kita lihat ini 736 ini adalah berat daripada peti kemas ini ya, peti ini ya. Nah, dia arah ke bawah karena ada gravitasi bumi di situ. Dan di situ diketahui 736 Newton ya. Nah, ini apalagi itu gaya yang ini ditarik oleh orang ini adalah tentunya 30 derajat dari rantai, makanya ditulislah tegangan AC. AC itu adalah anggaplah ini titik A, ini titik C, maka dianggap titik
tegangan A C atau tegangan dari A ke C. Demikian halnya juga ada yang sebelah kiri TAB. Kenapa? Karena dia dari titik A ke B, makanya disebut tegangan AB. Di sini ada tegangan 2 di sini nih. Karena hasil tarikan orang untuk mengangkat barang, makanya dia di sini agak tegang di sini ya. Makanya dibilanglah tegangan. Nah, itu contoh yang apalagi itu angkat barang di apalagi itu di proyek mungkin ya, terus mau diturunkan barangnya itu dari trailer, truk trailer. Nah, ini contohnya kalau di pelabuhan ini ya, pengiriman mobil lah, mungkin dari Singapura ke Batam ya kan, mobil Mercedes. Contohnya begitu proses pengangkatannya ya, tentunya engineer-nya harus standby sama orang safety. Jadi sebenarnya orang safety pun harus paham dengan mekanika teknik. Karena kalau dia salah hitung bisa putus ini kawat ini, jatuh mobilnya, rusak pula nanti. Bagus kalau mobilnya jangan rusak, tapi kalau ada orang di bawah, nah itu bisa berbahaya bagi keselamatan orang ya kan. Bisa fatal ya, meninggal ya kan, kejatuhan mobil. Makanya harus dihitung. Kalau sudah tahu tegangannya berapa, harusnya sudah bisa diperkirakan bahwa saya harus pakai sling atau rantai yang diameter berapa. Nah itu nanti lagi tuh ada tabel biasanya kalau sling diameter contohnya 30 mili itu kekuatannya berapa. Nah disesuaikan hitungan kita. Biasanya kalau safety itu dikali dengan 30 faktor safety ya, 30%. Jadi dikali 30 lagi untuk faktor keamanan biasanya. Karena kadang kita nggak tahu ini rantai ini umurnya berapa, apakah masih baru atau lama. Jadi kita kalikan faktor safety biar betul-betul dipastikan bahwa itu aman ya kan. Tapi tetap kita harus hitung juga berapa sih sebenarnya tegangan yang di kawat ini atau di rantai ini, terus berapa yang di katrol ini, terus mobil ini berapa untuk duanya ini kan. Nah ini contohnya untuk kasus untuk ini unloading atau bongkar muat mobil ya kan, di mana ada mobil yang beratnya 3.500 pound ditopang atau ditarik dengan kabel atau kawat ya kan. Nah tali ini atau rantai ini diikat di kabel dan ditarik ke atas di tengah-tengah daripada mobil. Jadi ini tengahnya mobil ini dibikin simpul lah sini ya, di tengahnya mobil, terus ditarik pakai apalagi itu katrol, terus ada orang tarik di sini nih biar mungkin nggak melayang kiri kanan ininya ya mobilnya ya, karena kalau berayun bisa nabrak sembarang nanti benda di sekitarnya. Nah pertanyaannya berapakah tegangan pada tali? Nah ini ya tegangan ininya mungkin ya, ini tali, ini adalah kabel ini kan, kabel ini tali, rope dengan kabel. Nah ini ya rope ini berapa ketegangannya yang ditarik sama orang ini. Jadi ini bisa dihitung dengan kekuatannya orang juga. Contohnya kalau besar ininya tegangannya berarti kita perkirakan bahwa yang narik ini harus 3 orang mungkin. Kalau 1 orang mungkin dia akan ketarik mungkin ya. Seperti itu ya. Jadi dihitung juga itu, bukan cuma tes-tes saja, 1 orang aja bisa itu. Nanti dibalikin sama orang lapangan. Sudah dihitung betul ini, bos. Oh iya ya, saya hitung dulu karena nanti kan kalau jadi engineer harus jadi pengawas lapangan sekaligus harus bisa menghitung juga ini kalkulasi. Jadi kalkulasi itu pun bukan sekedar coba-coba tapi memang berdasarkan ilmiah ya kan. Nah ini makanya penting ini mata kuliah ini ya. Nah pertama-tama tentunya harus dibuat dulu FBD-nya atau free body diagram antara pertemuan kabel sama tali itu. Terus kita aplikasikan kondisi keseimbangannya, kita anggap ini diam nggak ada goyang ya kan. Karena kalau dia bergerak pasti nggak seimbang ya kan. Terus, nah barulah kita gunakan aturan trigonometri untuk mencari gaya-gaya dan besaran yang tidak diketahui. Nah contohnya ini kita buat dulu free body diagramnya. Jadi kita lihat ini naik ke atas ini kan, ini nih TAB, anggaplah ini A, ini B, ini C. Jadi tegangan ke miring ke atas ini yang 2 derajat adalah TA ya kan, TAB ya kan, seperti itu ya. Nah, TAC ini adalah tali yang ditarik sama orang, TAC 30 derajat dari permukaan tanah sudutnya ya kan. Terus mobil ini beratnya adalah 3.500 pound. 3.500, dia mengarah ke bawah karena gravitasi ya. Nah, setelah kita buat ininya FBD-nya seperti ini, nah kita pakailah rumus aturan poligon, kita sambung-sambung lagi ini kan. Nah, kita lihat ini kan mengarah ke atas, terus
yang ini mengarah ke bawah, kita sambung ke ini, akhirnya ketemu dia di sini, karena kan ini sama dengan 0 juga nantinya, karena dia kalau nggak 0 berarti dia bergerak dia, atau kawatnya putus, jatuh mobilnya. Nah, ya kan, jadi tertutup dia, poligon tertutup karena dia equilibrium atau seimbang ya, sama dengan 0. Jadi setelah dibuat seperti ini sesuai dengan kondisi lapangan, kita konversi ke poligon atau apalagi itu diagram tertutup. Nah, ini sederhana aja, ini kita pakai aturan sinus lagi ya kan untuk mencari sudutnya. Ini kan kita udah tahu. Nah, ini nih kenapa dia 120 sini, ada yang tahu kenapa 120? 120 di situ ya. Kok bisa 58? Nah, kalau nggak tahu sudutnya kayaknya nggak akan bisa dicari itu, ya nggak? Ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Ini kan 2 derajat nih. Kenapa di sini 2 derajat? Harus diganti pakai pen jadi ini ya. Pen. Nah, kenapa dia di sini 2 derajat? Padahal yang di sini 2 derajat ya. Ingat kalau rumus ini di matematika. Saya harus dekatin dulu laptop ini nih, baru bisa coret-coret. Ingat kalau di matematika ini 2 garis lurus, ini sudut di sini sama di sini sama dia. Jadi di sini sama di sini sama. Jadi 2 derajat dari sini sama dengan 2 derajat dari sini. Ya, jadi 2 derajat. Oke. Terus sini sudah kita tentukan 2 derajat ya, sama lah di sini ya, sama di sini 2 derajat. Nah, kenapa dia 120 derajat? Ada nggak di soal dia? Kita tengok dulu soalnya. 30 ini aja, berarti yang diketahui aja cuma 30 ini aja ya. 30. Yalah 30 ya. Nah, kenapa bisa 120? Karena ini 90 ya semuanya. Ya enggak? Ini 90. Ya kan? Tegak lurus di sini 90. Ya kan? Nah, ini kan tegak lurus nih. Terus di sini 30. Berarti 90 tambah. Ya kan? Ya enggak? Jangan udah pada tidur ini, enggak ada suara lagi. Ada orang enggak? Halo? Ada Pak. Oh, ada. Jangan-jangan tidur kan. Jadi tahu ya 120 di mana ya? Jadi ini 30, ini tegak lurus 90. Nah, ini kan kalau kita lihat ini ya, ini 90 ditambah dengan 30, makanya ini adalah 120. Nah, kalau udah dapat 120, di sini 2, ingat kalau segitiga begini kan totalnya 100, 180 dikurang 120 ditambah 2. Nah, atau 180 dikurang 1, 2. Nah, tentunya adalah 58, ya kan? 58, 180 kurang ini adalah 58, maka ini adalah sudutnya 88. Kalau sudah dapat semua sudutnya, enak itu tinggal pakai perbandingan aja. Contohnya cari yang mana depannya, yang depan sudutnya berapa gaya, besaran gaya depan sudutnya. Contohnya TAB, depan sudutnya ini adalah ini yang 120, maka TAB per 120. TAC yang mana TAC? Nah ini ya, depan sudutnya 2. Nah, tinggal ini kita kan mau cari adalah TAB ya kan? TAB. Karena ini kita mau cari tegangan daripada kabel sama tegangan daripada tali. Oke, kita cari dulu TAB-nya. Gampang aja TAB-nya. Ini kan TAB per sin 120 derajat sama dengan, ya ini kita udah tahu ya, 3.500 pound per sin 50 derajat. Nah, ini kan ini bisa diketahui, ini diketahui sin 60 ini juga diketahui, akhirnya TAB-nya dapat lah 3570. Ya kan? Karena ini udah diketahui sisa 1 ya udah dapat. Ya. Ini aja dulu. Nah, kalau sudah dapat ini barulah masuk lagi ke ini lagi TC-nya lagi ya, TAC-nya. TAC-nya tentunya ini aja kalian bikin rumusnya ini aja. Ini diketahui, sin 20 dapat. Nah, akhirnya bisa dapat TAC. Dapatlah TAC ini ya. Bisa ya?
Sederhana ya. Dari sini ada. Insya Allah Pak. Oke, aman. Gak ada pertanyaan ya, kita lanjut. Nah, ini mungkin yang masalahnya agak rumit mungkin ini. Kita lihat apa yang mau disampaikan di di contoh soal ini. Nah, ini kita baca dulu ya. Ini diharapkan untuk bisa menentukan berapakah gaya geser drag force. Gaya geser dari kecepatan yang diberikan oleh pelampung ya, prototipe pelampung. Jadi ini dia pelampung ini, sailboat hull. Nah, ini kan prototipe, ini masih model. Nah, model ini disimpan atau diletakkan pada sebuah channel test, channel pengujian. Jadi dia bikin channel, ada sungai mungkinnya kayak selokan. Terus selokan itu dikasih aliran air, diujilah pelampung ini. Jadi model ini disimpan di selokan atau channel pengujian dan diikat dengan 3 tali untuk mengatur keseimbangannya agar tetap di tengah dari selokan ini, channel center line. Nah, untuk kecepatan yang diberikan, tensionnya atau tegangannya adalah 40 pound pada kabel AB dan 60 pound pada kabel AE. Ini ada A, ada B, berarti kabel AB. Ini tegangan AB, ini tegangan AE. Sudah ketahuan ya kan? Nah, pertanyaannya, hitunglah gaya geser yang bekerja pada pelampung dan berapakah tegangan pada kabel AC. Nah, dicari AC sini. Ini yang dicari ya. Sama berapa gaya gesernya. Nah, ini jawabannya ya. Nah, tentunya pertama-tama kita harus bikin dulu free body diagramnya. Kita gambar dulu free body diagram. Terus kita ekspresikan bahwa ini adalah kondisi seimbang ya kan, dengan menjumlahkan total gayanya semua adalah 0. All forces must be 0. Terus resolve the vector equilibrium equation. Kita selesaikanlah persamaan daripada vektor, keseimbangan vektornya ke dalam persamaan dua komponen, sehingga kita bisa menyelesaikan dua tegangan kabel yang kita ingin cari. Nah, pertama-tama tentunya kita gambar dulu free body diagramnya ya kan. Ini kan titik pelampungnya sini ya. FD-nya ini adalah gaya daripada ininya, pelampungnya ya kan. Nah, sini sudutnya ada beta, ini alfa, sini tegangan AB-nya tadi diketahui 40 pound, AE diketahui 60 pound. Yang dicari adalah AC. Nah, sudutnya dari mana dapat sudutnya 60,26 itu? Belum ada ditahu sini ya. Nah, kira-kira bagaimana caranya kok bisa tahu 60,26 sudutnya? Ternyata pakai rumus tangan gini. Tangan kan perbandingan jarak ya kan. Kita kan udah belajar juga kemarin ada tangan situ ya. Jadi kita lihat panjangnya ini adalah 7 dibagi 4 feet. 4 feet itu apa? Yang ini ya. Nah, jadi sumbu Y-nya dibagi X. Jadi tangan alfa itu adalah dia dibagi X kalau dia sudutnya begini. Ini Y, ini X. Sini sudutnya. Nah, maka tangan sama dengan alfa per, kalau sinus alfa sama dengan berapa sinus alfa? Y per, anggaplah ini R ya, per R ya. Nah, ini kan kita nggak tahu, makanya memang cocoknya pakai tangan karena Y sama X nya ketahuan. Kalau garis miringnya yang Pitagoras ini kita belum tahu ya, bisa pakai sin kalau kita udah tahu. Tapi sebenarnya bisa dicari pakai rumus Pitagoras, tapi kerja 2 kali. Mending kita langsung pakai yang tangan aja, rumus tangan Y per X, sehingga kita bisa dapat berapa sih sudut alfanya ya kan. Nah, seperti inilah. Jadi dia dapat sudutnya itu dengan 7 dibagi 4 sama dengan 1,75, di convert tangan minus 1 atau arc tangan jadinya 60,25. Dapatlah sudutnya ya kan. Nah, begitu pun juga ada yang ini. Ini dapat ketahuan panjangnya, ini segitiganya 1,5. Ini ya. Ini 1,5. Terus panjangnya ini 1,4 juga ya. Ini ya. Yang ini nih.
Nah, 4. Berarti kalau ini sudutnya di sini, ini sudutnya di sini mau dicari ya. Nah, kalau di situ sudutnya berarti yang X-nya yang mana, yang Y-nya mana? Nah, ini kan sama aja kita balik begini ya. Berarti di sini adalah 4, di sini adalah 5. Nah, coba kita 1,5. Coba kita lihat 1,5 kan ini nih berhadapan sama sudut ini kan? Berhadapan. Nah, berarti ini adalah Y, ini adalah X. Makanya tangan beta sama dengan 1,5 Y per X atau 1,5 bagi 4. Dapatlah 0,75. Terus kita konversi ke sudutnya. Ya. Sampai di sini paham? Siapa tahu saya terlalu cepat atau bagaimana? Tapi harusnya sih kalian udah paham ya mencari sudut-sudut dengan perbandingan jarak ya. Bisa ya? Kita lanjut. Oke, sudah dapat sudutnya, ya udah. Nah, ini kan dianggap bahwa dia ini seimbang, makanya jumlah total gayanya itu adalah 0 atau 0. Jadi kalau dijumlah TAB, TAC, TAE sama FD sama dengan 0. Karena dia seimbang, ya kan? Karena ini pelampungnya ini diam di tempat dia. Tidak mundur, tidak bergerak ke atas, ke bawah dan lain sebagainya. Hanya dia sama dengan 0. Nah, setelah itulah baru kita uraikan ini lagi nih gayanya. Ini kan TAC. Nah, ini TAC ini ya, yang biru ini TAC. Karena dia sudutnya di sini, maka dia cos ya. Kita pakai penjumlahan yang kayak kemarin, kita kumpulkan dulu apanya lagi tuh? Ininya, tapi bisa juga karena dia nggak banyak, kita konversi nilainya dengan I aja ya kan. Nah, ini kan ada vektor I sama vektor J di situ. Jadi minus 40 pound dikalisin 60,26 sama dengan 34,73 I. Nah, ini juga J. Itu TAB. Kalau TAC, nah I sama J. Nanti dikumpulkan semua itu I sama J-nya. FD sama dengan FDI dia, karena dia cuma di sumbu X saja. Ini ya. Karena sumbu J dia tak ada dia. Makanya FD sama dengan FDI. Ya. Nah, ini resultannya sama dengan 0 karena kan seimbang ya kan. Ini resultannya kita anggap 0 ini. Ini ya, ini intinya di sini nih. Kalau equilibrium itu resultan harus sama dengan 0. Kalau nggak 0 dia bergerak dia. Nah, ini dikumpul lah semua yang I dikumpulin. Dia ingat kalau mekanika teknik itu berlaku hubungan asosiatif. Ya. Semua yang J juga dikumpulin. Nah, I sama J-nya. Terus setelah itu, nah, sama ini yang tadi ya. Nah, dari sini kan ketahuan kita bisa dapat nilai FD-nya sini kan. Nah, dengan rumus ini apalagi tuh Fx sama dengan 0, Fy sama dengan 0. Ini kita langsung ke ini aja lah, langsung contoh soal gini aja ya. Halo, kita langsung ini ya, semuanya siap kalkulator? Siap, Pak. Oke, kita coba yang A dulu, kita kerjakan bareng-bareng ya. Mahasiswa lah yang hitung kalkulatornya ya. Kalau saya nanti kalian nggak bisa belajar nanti dari mana dapat nilainya itu ya. Oke. Nah, ada dua kabel diikat bersama di titik C. Diikat bersama ya di titik C. Dan diberi pembebanan seperti yang terlihat pada gambar. Hitunglah tension atau tegangan pada kabel AC dan pada kabel BC. Nah, kita coba ya A-nya. Kita gambar dulu FBD-nya free body diagram. Ingat FBD free body diagram. Kita gambar dulu ya. Ini gambar. Ya, terus di sini ada bobot W, ini C, sini B. Sampai jam berapa kita ini? Ya. Nah, sini jaraknya 1100 mm.
100 mm. (960) yang ini ya. Aduh. Nah, ya. Ini kita anggap ini arah panahnya ke atas karena kan melawan daripada beban ini ya. Ini TBC. Jadi kalau tegang itu harusnya angka Romawi yang rendah apa itu yang depan dulu. Jadi kalau ada C dengan B maka TBC. Kalau ini TAC ya. Bukan TCA. Beda dia nanti jawabannya ya. Nah, ini W-nya dulu yang kita cari, ini kita konversi dulu menjadi Newton ya kan. Karena kan ini ada gravitasi di situ ya. Jadi kalau gravitasi tentunya W sama dengan berapa sini? 1600 kilogram dikali gravitasi. Ada yang tahu berapa gaya gravitasi? 15,680 ya Pak. 1600 loh. (1.600) kali 15 680 Pak. 15,680. Iya Pak, Ya, benar sekali. 15,680. Nah, Newton. Oke lah, kalau mau koma kita convert ke kilonewton lah ya. 15,68 kilonewton. Karena kan newton ke kilonewton 1000, berarti kita bagi 1000 lagi, makanya 15,68. Ya. Nah, itu. Sekarang kita pakai aturan tangan untuk mencari sudutnya nih. Ini anggaplah sudutnya alfa, ini beta. Ya kan? Ingat tangan alfa. Ini kan ada jaraknya nih. Nah, berarti tangan alfa adalah yang mana Y-nya, yang mana X-nya. Tentunya yang berhadapan Y-nya ini berhadapan dengan sudut, yaitu 1100 dibagi dengan 960. Tingginya kan 960 mm. Nah, ini berapa ini? 1100 dibagi 960. 0, tangan. Nah, berarti alfanya berapa jadinya? Kalau 0,145 tangan alfa 0,145 berarti alfa sama dengan? Bukan 0 Pak. Hah? 1,145. Oh, 1. Oh, tadi dengarnya 0. Jelas 1. 1,145. 1,145 tangan min satunya atau anti tangannya berapa derajat ya? 48,8 Pak. Nah, 48,8 ya. Pak 8,86. Nah, 86 lah biar 2 sini kan derajat, ingat. Terus nah inilah alfanya 48,8 derajat. Nah, sekarang kita cari tangan betanya. Nah, ini ya, yang di depannya adalah 400 per sama ya 960. Nah, ini berapa lagi nih? Berapa 400 dibagi 960? Oh ya, yang cepat ya, biar kita cepat juga selesai ini. 0,41 Pak. 0,41. Nah, terus betanya berapa jadinya? Anti tangan lagi 22,29. Kalau HP saya bisa, cuma ini saya nggak bisa connect HP saya sama laptop ini, jadi nggak kelihatan. Harusnya sih kalau pakai HP lebih bagus. Nah, derajat. Nah, setelah itu kita tentunya sudah bisa apa lagi tuh, kita buatkanlah segitiganya ya kan. Contohnya kita ini kan turun ke bawah nih,
gaya W-nya ini kita tarik garis ke bawah, gaya W-nya. Terus yang apa lagi tuh? Yang naik ke atas ini, ya TBC. Ini yang TAC yang miring ke sini, TAC. Ini adalah W. Nah, di sini adalah sudutnya kalau kita lihat di sini alfa sih ya, atau dia 48,8. Nah, yang ini yang TBC di sini adalah 22,29. Nah, untuk mencari tentunya sudutnya ini, maka kita inilah 180, anggaplah ini alfa beta theta lah ya. Maka theta sama dengan 180 dikurang alfa tambah beta, atau 180 dikurang 48, aduh nggak muat ya. Kita coba lagi nanti sini. Ini anggaplah ini, sorry gambar saya agak susah di sini. Theta, sudut tetanya ya. Maka theta sama dengan 180 kurang alfa tambah beta, atau sama dengan, nah alfa tambah beta berapa? 48,86 ditambah 22,29, berapa ini? Coba ini tambahin. 48,86 ditambah 22,29. 71,15. Nah, 180 dikurang 71,15. Berapa itu? Kalkulatornya. 108,85 Pak. Nah, 108,85 derajat. Berarti di sini Karena adalah letak 0 tadi. Pak. Nah, maka di sini ini gambarnya sayangnya kecil ya. Di sini tetanya sama dengan ini ya, alfa beta, berarti di sini adalah 108,85 derajat. Nah, sekarang kita mulailah pakai aturan sinusnya ya kan? Aturan sinus. Sinus. Nah, kita mau pakai yang mana nih? TAC. Kalau TAC dibagi sinus depannya 22,9 ya kan? TAC sinus 22,9. Kita mau cari yang sudah ada nilainya. Yang sudah ada nilainya ya yang ini. Yang 15 inilah. 15 ini kan W-nya ini ya. W-nya yang ke bawah ini. Dia berhadapan dengan sudut 108,85. Maka berapa tadi itu? 15,68 dibagi sudutnya berapa? Sudutnya adalah 108,85. Sinus 108,85. Nah, ini kan sudah bisa didapat ini TAC-nya nih. Atau TAC sama dengan, nah coba kalian kalikan 15,68 dikali sinus 22,9. Nah, nanti ini kita bagi sinus 108,85. Ini dulu nih, 15,68 dikali sinus 22,9. Ini dulu. Cari berapa 15,8 dikali sinus 22,9 dibagi sinus 108,85. Coba dibantu cari dulu itu. 6,1 Pak. Yang mana 6,1? Yang di atas? Sinus 22,9 6,1. 15,68 kali sin 229 tadi itu Pak. Berapa? Pak. 6. 6,1 ya? Hasil perkalian atas tuh 6,1 Pak. Oke. Coba dibagi dengan sinus 108,85. Sinus 108,85 dulu lah, berapa? 0,94. 0,94 Pak.
6,1 dibagi 0,94. Bisa 6,48. 6,48 kilo. Betul. 6,48 Pak. TAC-nya. Sekarang kita cari TBC. Nah, ini kan sebenarnya dengan aturan sinus juga kita bisa dapat TBC itu tegangan BC. Ini hadapannya 48,8 ya kan? Nah, ini sebenarnya TBC sin 48,8. Nah, oke lah, kita gabungkan lagi lah yang ini ya. TBC sama dengan 15,68 dikali sinus 48,8 dibagi sinus 108,85. Nah, coba bantu lagi nih lah. Berapa itu? 15,8 dikali sinus 48,8. Ini anggaplah ini kita tahu 0,94 ya. Sebelas 11,76 ya Pak? Berapa? 11,76 ya? Coba kita uji dulu. 11,76 dibagi 0,94. 12,51. Nah, 12,51 kilo. Nah, dapatlah kita. Jadi buatlah di sini kotaknya. Kan dicari TAC sama TBC. TAC sama dengan 6,48 kilo, sedangkan TAC-nya 0,51. Selesai ya. Selesai A-nya ya kan. Nah, ini kan dicari adalah kabel AC sama kabel BC. Nah, ini sekarang kita cari lagi nih kabel AC sama kabel BC juga ini ya. Oke, sampai sini ada yang kurang paham, sederhana ya. Bisa ini ya. Insya Allah. Kalau bisa ya. Nanti langsung kerjakan aja PR-nya di situ, biar nanti langsung nggak ada lagi delay ya. Kerjakan aja bareng-bareng di sana, ya nggak? Kalau satu sekarang posisinya bersamaan semua, ya. Cuma satu aja kekurangan ini, masih kurang respon ini. Kayaknya cuma satu orang aja yang standby. Oke lah, kita kerjakan yang B-nya. Nah, B-nya ya. B-nya, ini agak rumit gambarnya nih, tapi kita ambil yang ininya aja. Gak usah sama mobil-mobilnya ya kan. Oke, dia 5 derajat ke bawah. Oke lah. Jadi kita inilah lembu X-ray lah. Ini dia 5 derajat miringnya sini. 5 derajat. Terus nah, ditariklah sama orang sini. Ditarik sama orang. Aduh, masih kurang pas ini garis 5 derajat. Nah, sudutnya di situ adalah alfa. Sudut ini adalah alfa. Pada mute ya. Nah, kita lihat alfa di sini 20 derajat ya. Ingat, diketahui alfanya 20 derajat dari sini ya. Jadi jangan bingung-bingung nantinya. Jadi kita ganti aja langsung 20 sini. Nah, kalau 20 derajat di situ, nah tentunya ini kalau kita tarik garis lurus di sini 20 juga sini. 20 juga di situ, terus ini tentunya 90 derajat di sini. Nantilah kita ini. Nah, yang mana titiknya lagi di sini adalah C, A, C ini ya. Ini A, ini C,
Ini B. Nah, 120.200 lb. Nah, di sini 1.200 lb. Nah, mungkin karena bukan metrik maka kita tetap aja satukan lb ya kan. Ini arah panahnya kemana, kita cari juga arah panahnya nih, ke atas ya kan. Ini kan ada orang tarik ke sini nih, ini ketarik ke atas. Nah, kita buat poligon tertutup. Nah, berarti TAC ini miring sedikit, ini arahnya ke atas TAC, sedangkan yang miring ke bawah 20 derajat itu adalah TBC. Terus yang lurus adalah W ya kan, atau 1.200 pound ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita harus cari sudutnya dulu nih. Ini kira-kira sudutnya berapa ini? Kira-kira kalau kita mau cari. Jadi sudut begini nih. Nah, inilah anggaplah begini ya. Nah, tentunya ini kan tadi, ini kan begini 120 nih, 20 derajat. Ini kan dia sudutnya berhadapan nih 20-20. Terus ini tentunya adalah berapa derajat ini siku-sikunya? Dia adalah 90 ya kan? Nah, ini kan sama dengan kondisinya ini. Ini maka dia adalah sama dengan kondisi ini ditambah ini. Ya enggak? Masuk enggak logikanya ini? Ini 20 juga, di sini 90. Maka 110 ya kan? Untuk sudut ini. Kan sudut ini sama kan kalau kita lihat. Ini terus ini kan, lurus ke sini. Makanya ini adalah 110 derajat. Nah, sudah dapat ya kan? TAC-nya pun TAC-nya tinggal bisa dicari itu TAC-nya itu kalau ini kan. Nah, ini ketahuan nggak ini berapa sudutnya ini? Tentunya dia sama dengan ini kan? Ini kan garis sejajar dengan sumbu Y ini kan? Sumbu Y. Terus ini miring, sudutnya 5 derajat. Berarti di sini adalah 5 derajat, ya kan? Nah, sekarang tinggal cari sudutnya satu lagi. Kalau ketemu udah beres lah itu. Nah, untuk mencari itu tentunya 180 dikurang 110 ditambah 5 derajat. Nah, berapa ini kira-kira ini? 180 dikurang 65 derajat, Pak. 160. Berapa sudutnya? Hah? 65. 6? 65 derajat. 60 derajat. Ya, Nah, makanya di sini 65 derajat. Nah, udah dapat begitu ya tinggal dimasukin aja lah. Ya kan? Contohnya kita mulai dari TAC-nya. TAC apa yang berhadapan dengan TAC? Sudut ini ya, 110 ya. Berarti sinus 110 derajat. Itu perbandingannya sama dengan TBC. Sudut depannya TBC adalah 5 derajat. Itu sama dengan ini ya, 1.200 lb. Berhadapan yang ini adalah 65 derajat. Nah, samalah dengan tadi. Kita carilah TAC-nya dulu. Ya. TAC-nya sama dengan coba kalian cari ini sinus 110 derajat dikali dengan 1.200 dibagi sinus 65. Nah, berapa ini? Sinus 110 dikali 1.200. Sinus 110 dikali 1.200 dibagi sinus 65 derajat. Berapa coba? Sinus 110 berapa? 0,93. Dikali 1.200. 1,12, Pak. 1,12 dibagi dengan sinus 1127,6. 1000
127. 1100. 1127,6 Pak. 1127,6 begini ya. Iya Pak. Dibagi sin 65 berapa sin 65? Ini kita siapkan jawabannya. Aduh, sorry. Aduh. Sin 65 kan, Pak? Sin 65. Sin 65 berapa? 1000. 2, berapa sin 65 tadi? Sin 65 0,9 ya? Iya. Nah, cobalah berapa? 1127,6 dibagi Hasilnya 1200 tadi, Pak. Bertambah. 1200 1252,8, Pak. Nah, 8. Ya nggak apa-apa kalau bertambah memang ya kan. Nah, itu untuk TAC-nya. Coba TBC-nya. TBC-nya sin 5 dikali 1200 dibagi 0,9. Nah, berapa itu? Sin 5 berapa? 0, berapa sin 5? 0,087. 87 dikali dengan 1200. Berapa? 0,87 dikali 1200? 104,58. 104,58 dibagi 0,9. Harusnya 100 lebih juga lah itu, bukan 11 itu. 116. 116,20 Pak. Ya kan? 116, 207. 22 ya? 22. 20 Pak. Oh, 20. Oke. Makanya harusnya 100 lebih tuh. Jadi ini 12,2,8 lb, ini adalah 116,20 lb. Selesai. Ya. Begitu aja kan, gampang kan? Ya enggak? Enggak ada yang susah ya? Masih simpel ini. Sekarang coba catat ininya. Apanya itu sekarang saya jelaskan sebentar aja karena udah masuk asar ini ya. Jadi sekarang saya berdasarkan NIM-nya. Kalau ada NIM-nya akhirannya 1 atau 3 ini soalnya. Kalau ada yang 0, 2 atau 4 ini. Kalau ada 5, 7, 9 dan lain sebagainya. Paham ya? Lihat angka paling terakhir NIM-nya. Ya? Ya. Oke. Oke, sampai sini aja dulu karena sudah azan juga. Kita sudahi sampai di sini untuk pertemuan ini. Jangan lupa nanti ada tugasnya. Terus kita usahakan tatap muka lah minggu depan ya, biar kalau besok datang ke kampus setelah itu langsung lanjut lagi mata kuliah ini ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, itu aja dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum, Pak. Terima kasih Pak.